Nah, anak-anak, Paman Sam kembali hadir menemui kalian. Nah, tentu kalian sudah menunggu-nunggu acara anak kreatif ini. Nah, sebelum menyaksikan anak kreatif di depan televisi, tentu anak-anak sudah menyediakan kacang, menyediakan kue sambil melihat anak kreatif. Nah, anak kreatif selalu menemani anak-anak ya. Nah, saat ini anak-anak tentu ibu bapaknya pasti mendampingi, saya yakin ya. Karena memang anak kreatif ini tidak hanya anak-anak yang kreatif, tetapi orang tua juga harus kreatif mendampingi putra-putrinya. Nah, sekarang Paman Sam sudah didampingi oleh satu boneka. Tentunya anak-anak sudah bertanya-tanya, wah bonekanya kok serem ya, mungkin serem gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, wah bonekanya lucu. Wah, ada juga yang mengatakan, wah bonekanya cantik. Ya, ini memang sengaja Paman Sam dibentuk seperti ini. Tahu namanya? Ini namanya Nidiwut. Nidiwut. Ada yang mengatakan Nyi Putut, ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan Nitowo. Nitowo ada. Nah, perkembangan itu sampai muncul istilah jelangkung. Nah, itu ya mungkin anak-anak kalau mendengar kata-kata jelangkung, wah tambahan serem mungkin ya. Tetapi Paman Sam akan menceritakan sesungguhnya apa sebenarnya boneka Nidiwut. Boneka Nidiwut ini yang membedakan adalah kelahirannya. Kelahirannya itu Nidiwut lahir dulu. Terus kemudian lahir Nyi Putut. Setelah Nyi Putut, Nitowo. Nitowo kemudian lahir lagi Jelangkung yang terakhir itu. Ini pengembangan kakek nenekmu dulu. Memang kakek nenekmu dulu, para leluhur itu sangat perhatian terhadap seni budaya Nusantara. Terutama kelahiran seni budaya Nusantara oleh kakek-kakek, mbah-mbah dulu, para leluhur itu memang dipersembahkan oleh anak-anak cucu. Nah, tentunya dengan harapan anak-anak cucu mengambil hikmah budi luhur yang disampaikan oleh para leluhur, disampaikan oleh nenek moyang. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita bagaimana membuat Nidiwut ini. Nah, Nidiwut ini dulu ceritanya itu setiap bulan purnama. Setiap bulan purnama itu kakek nenek, terutama nenek itu mengajak gadis-gadis, cucu-cucunya yang perempuan, terutama cucu-cucu yang perempuan. Yang laki-laki ya juga boleh ikut. Nah, itu di sebuah halaman yang luas itu. Biasanya dulu rumah-rumah kakek nenek itu halamannya luas-luas dan bersih. Karena kakek nenek itu setiap pagi menyapu halaman, setiap sore juga menyapu halaman. Nah, setiap bulan purnama kakek nenek itu mengajak anak-anak perempuan untuk melihat permainan Nidiwut atau Nyi Putut di bulan purnama. Kenapa harus di bulan purnama? Karena memang dulu listrik itu masih sedikit, bahkan tidak ada. Maka mencarilah suasana atau situasi di halaman rumah, di alam terbuka ini sedikit terang, sedikit ada cahaya. Nah, cahaya yang diandalkan adalah bulan purnama. Nah, situ rame. Nah,
Nidiwut Nyiputut ini membuatnya juga tidak sembarangan. Itu kakek nenek dulu begitu. Nah, kepalanya ini terbuat dari tempurung batok, nah, tempurung kelapa. Nah, ini kepalanya dari tempurung kelapa. Kemudian di bagian badannya, di bagian bawah ini biasanya pakai kurungan atau keranjang bambu, kurungan bambu. Nah, sehingga terbentuklah seperti busana, seperti rok gitu, mekrok gitu ya. Nah, di samping itu supaya kalau diletakkan juga tidak roboh. Nah, kenapa Nidiwut ini tidak pakai kurungan? Nah, karena Nidiwut ini kelahirannya lebih dulu, maka belum ada ide, belum ada inspirasi kakek nenek dulu untuk membuat badannya dengan kurungan. Maka ya seperti ini, seperti bambu, yang batang bambu, kemudian di bawahnya dikasih palang ini, nah, supaya untuk berdiri. Nah, itu cara-cara membuat Nidiwut atau Nyiputut. Nah, kalau yang ada kurungannya itu Nyiputut. Nah, ini adik-adik, sekarang pada saat itu banyak di Nusantara ini kakek nenek moyang para leluhur itu selalu menanam padi, ya kan, untuk makan sehari-hari. Nah, padi-padi di sawah itu tentu banyak burung yang berdatangan. Karena apa? Karena burung-burung ingin mematuk padi-padi yang sudah berisi. Nah, tentu saja petani juga merasa rugi kalau semua tanamannya harus dimakan oleh burung-burung. Itulah sebabnya para petani pada zaman dulu, mungkin juga masih berlaku pada saat ini, itu di sawah-sawah yang bertanam padi itu ada boneka sawah-sawahan. Nah, boneka sawah, atau orang-orang menyebut dulu zaman Paman Sam masih kecil itu menyebutnya memedi sawah. Nah, memedi sawah bentuknya seperti ini ya, mirip seperti ini, hanya tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir. Nah, cuman kepala dan tangan ada, pakaiannya juga ada. Nah, biasanya memedi sawah atau boneka-boneka sawah untuk menghalau burung itu ditaruhlah memedi sawah. Memedi sawah biasanya kepalanya itu terbuat dari jerami, badannya juga dari jerami, kemudian tengahnya ada apa itu? Ada batang bambu untuk ditancapkan ke tanah. Kemudian biasanya para petani juga memberi pakaian. Pakaiannya ya kaos-kaos yang sudah bekas atau baju-baju yang sudah bekas ditaruh di memedi sawah. Nah, itu sebenarnya Nidiwut atau Nyiputut atau Nitowok atau Jelangkung yang sekarang. Nah, tentu saja Paman Sam tidak akan menceritakan yang sebenarnya. Bagaimana cerita tentang kok ada sosok boneka yang bernama Nidiwut, kok ada sosok boneka yang bernama Nyiputut. Nah, tentu tidak semua Paman Sam ceritakan di Anak Kreatif ini, karena anak-anak bisa bertanya pada kakek neneknya, bisa bertanya pada bapak ibunya, apa sebenarnya Nidiwut atau Nyiputut. Tetapi jangan kemana-mana anak-anak, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Tentu ini tadi anak-anak sudah ada kesempatan untuk ke kamar mandi atau mengambil makanan di dapur. Sekarang sudah bersama Paman Sam lagi di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam akan melanjutkan tentang bagaimana permainan Nidiwut atau permainan Nyiputut.
Nah, itu ada lagunya anak-anak. Sebelum dilakukan itu anak-anak, gadis-gadis, laki-laki maupun perempuan itu sudah berkumpul di halaman yang luas di saat padang bulan itu, saat bulan purnama. Nah, kemudian diminta oleh mbah-mbah dulu yang memainkan ini itu 2, 3, 4 anak. Nah, 2, 3, 4 anak masing-masing pegang pada sisi utara, selatan, barat, timur. Nah, dipegang. Wah, dipegang ini. Empat anak memegang Nidiwut, boneka ini. Nah, kemudian si kakek nenek itu mengucapkan mantra-mantra, mengucapkan doa. Tetapi doa dan mantra itu sebenarnya untuk keselamatan, kesehatan anak-anak, bukan doa untuk boneka Nidiwut sebenarnya, tetapi lantunannya lantunan mantra-mantra Jawa itu nenek. Karena memang lahirnya di Jawa, Nidiwut dan Nyiputut misalnya. Lagunya begini, anak-anak diajak nenek. Nidiwut, Nidiwut janjangiro kare teko. Nidiwut, Nidiwut janjangiro kate teko. Godeke kencake, godeke kencake. Nah, ini anak 4 itu pegang begini. Yang lain yang melihat, yang mengelilingi arena itu semua menyanyi begitu. Nidiwut, Nidiwut atau Nyiputut, Nyiputut janjangiro kate teko. Godeke kencake, godeke kencake. Nah, terus lagu itu diulang-ulang terus sampai anak 4 ini merasakan beratnya boneka ini. Boneka ini terasa berat bagi masing-masing anak 4 ini. Sehingga karena masing-masing merasa berat, maka yang satu menahan yang beratnya boneka, yang satu juga menahan beratnya boneka. Tetapi karena tenaga masing-masing anak ini tidak sama, sehingga yang satu menahan beratnya ke sini, yang satu menahan beratnya ke sini, yang satu menahan beratnya ke sini, yang satu menahan beratnya ke sini. Ketika menahan berat itu bersama-sama, maka boneka itu seakan-akan hidup. Wow, seakan-akan hidup, bergoyang-goyang gini. Wah, terus tetapi anak-anak juga masih menyanyi terus. Nidiwut, Nidiwut janjangiro kate teko. Nidiwut, Nidiwut janjangiro kate teko. Godeke kencake, godeke kencake. Nah, godeke kencake itu maksudnya godek itu kepalanya bergoyang-goyang, kencaknya itu ya ini meloncat-loncat, seakan-akan boneka itu meloncat-loncat. Nyanyian itu dinyanyikan terus menerus sampai anak 4 ini merasa lelah. Kemudian ganti lagi, anak yang lain merasakan beratnya boneka. Rame sekali, bonekanya goyang-goyang lagi. Nah, sampai anak-anak semua merasakan beratnya boneka Nidiwut ini. Nah, tentu yang diharapkan oleh leluhur, yang diharapkan oleh kakek nenek moyang kita dulu, pertama, bulan purnama ini adalah bulan yang penuh berkah. Dari segi 1 bulan, dari munculnya bulan sampai di tengah menjadi bulat yang besar itu, dianggap memiliki nuansa yang penuh berkah, sehingga ketika anak-anak ini melakukan sesuatu hal yang positif, melakukan doa itu diharapkan mudah terkabul doanya. Itu pertama tujuannya. Kedua, biar anak-anak ini selalu kumpul dengan teman-temannya, karena kalau tidak dikumpulkan dalam 1 bulan itu mungkin hanya ketemu 1-2 anak saja. Tetapi ketika di bulan purnama itu ada acara permainan Nidiwut, anak-anak sudah bisa berkumpul semua dan satu kampung bisa mengenal satu sama lain. Nah, ini kalau dilakukan pada zaman sekarang ini akan menarik sekali, sehingga anak-anak
mengenal tetangganya, mengenal temannya di kampung, tidak hanya mengenal dirinya sendiri dengan bermain HP di rumah sendiri-sendiri, sampai tidak kenal tetangganya siapa namanya. Mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, sehingga permainan-permainan atau dolanan-dolanan anak zaman dulu itu perlu dihidupkan lagi, karena tujuannya baik, yaitu tadi ada komunikasi yang baik antar teman, antar tetangga, antar saudara, antar sahabat, satu kampung, bahkan satu desa misalnya. Wah, akan menarik sekali. Nah, itu permainan-permainan Nidiwut. Nah, ini pengetahuan lagi ya, khusus untuk Nidiwut yang Paman Sam miliki ini memang sengaja dibentuk sedemikian rupa. Ada rambutnya yang acak-acakan, ada selendangnya, ada pakaian bajunya yang bercorak bunga-bunga, ada kain yang batik. Nah, ini dalam rangka hanya untuk supaya indah, supaya menarik ketika dilihat. Nah, kemudian ada rambutnya. Nah, ada rambutnya ini juga sebenarnya memiliki makna. Nidiwut, diwut itu maksudnya acak-acakan. Acak-acakan, rambutnya acak-acakan, tidak pernah sisir, tidak pernah keramas. Nidiwut, jadi diwut. Nah, anak-anak bisa bertanya pada kakeknya, mbahnya, atau bapak ibunya bahwa Nidiwut ini sebenarnya jelmaan dari Dewi Uma. Dewi Uma ketika dihukum menjadi Dewi Durga. Dewi Uma itu cantik sekali, tetapi karena mempunyai kesalahan, maka dihukumlah Dewi Uma itu menjadi Dewi Durga. Dewi Durga itu sebagai raksasa yang rambutnya diwut-diwut, tidak beraturan, acak-acakan. Nah, akhirnya Paman Sam memvisualkan, menggambarkan Dewi Durga itu seperti ini. Seperti ini. Ya, itu tentang Nidiwut. Ya, sekilas tentang Nidiwut. Nanti kalau ingin tahu lebih dalam, adik-adik bisa tanya kepada Bapak Ibu, atau suatu saat kalau Paman akan mempertunjukkan permainan Nidiwut, nanti akan Paman Sam umumkan di layar televisi kalian, ya. Nah, segmen ini Paman Sam tidak mendongeng, tapi memberitahukan tentang Nidiwut. Dan di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif, karena Paman Sam akan seperti biasanya akan mengajak adik-adik, mengajak anak-anak, mengajak orang tua, bapak ibu untuk membuat karya bersama, karya yang berguna bagi kehidupan di rumah maupun di sekitar. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Nah, terima kasih anak-anak masih menunggu di depan pesawat televisi, tentu menyaksikan Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif kali ini, kalau tadi Paman Sam sudah menceritakan sekilas tentang Nidiwut, anak-anak sekarang Paman Sam ajak mencari gelas-gelas air mineral. Gelas-gelas air mineral ini tentu saja anak-anak pernah meminumnya juga, atau pernah menemukan di jalanan, tercecer di tepi-tepi jalan, atau di halaman rumah mungkin. Ya, kalau anak-anak punya gelas air mineral bekas seperti ini bisa dibuat sebuah karya untuk hiasan di dalam rumah, atau di teras rumah, atau ditaruh di jendela rumah, di kamar belajar bisa, di kamar makan juga bisa, ditaruh di kamar mandi juga bisa, di kamar tidur juga bisa, wes ditaruh di mana saja bisa, asal dari
gelas air mineral bekas, adik-adik, anak-anak, ibu, bapak memiliki kreativitas untuk memanfaatkan apa-apa saja yang ada di sekitar rumah. Nah, kali ini gelas ini. Nah, gelas ini misalnya Paman Sam bikin apa ya? Bikin apa ini? Pot. Nah, misalnya kalau pot, nah ini terlalu tinggi misalnya, terlalu tinggi ya dipotong. Kalau dirasa tidak terlalu tinggi ya tidak apa-apa, tidak dipotong. Tapi kalau ini terlalu tinggi ya dipotong aja, dipotong begini. Nah, terserah ukurannya, seleranya anak-anak. Nah, seperti ini. Seperti ini misalnya atasnya agak dihias, misalnya digunting seperti ini. Misalnya digunting seperti ini menjadi, nah seperti ini ada hiasannya, permukaannya tidak lurus tetapi ada bengkok-bengkok ini ya. Nah, tentu saja ini harus dipercantik. Misalnya dipercantik itu ya bisa saja misalnya ini ditempeli kertas dengan lem, kertas berwarna, atau benang, misalnya dikasih benang dengan dilem. Nah, kali ini karena Paman Sam tidak bawa benang, juga tidak bawa lem, juga tidak bawa kertas berwarna, karena Paman Sam hanya selalu membawa cat-cat ini, pewarna air ini, akrilik ini, ya kita cat saja. Misalnya sekarang dicat hijau, misalnya hijau, ambil warna hijau, terus dicat. Nah, ini adik-adik kalau punya cat yang lebih bagus, yang bisa cepat kering dan cepat rata, nah, langkah lebih baik. Kalau misalnya cat ini terlalu lama kering, ya adik-adik bisa pakai spidol misalnya. Nah, ini warna hijau. Terus di bawahnya dikasih warna oranye, misalnya begitu. Setelah mencelup kuasnya, setelah mencelup warna hijau, kemudian mau berganti warna, sebaiknya dicuci dulu, dicelup dulu, menghilangkan warna yang hijau, sehingga ketika mengecatkan warna yang lain tidak tercampur hijau. Tetapi kalau ini harus berbatasan dengan warna yang lain kemudian kecampuran, ya tidak apa-apa. Kalau itu juga menjadi lebih menarik begitu. Misalnya begini. Nah, begini. Nah, ini kemudian dikasih warna kuning, misalnya warna kuning di lingkuk-lingkukan ini ya, yang dibelok-belok tadi. Begini. Nah, ini sudah menjadi hiasan yang api ya. Tetapi kalau anak-anak lebih kreatif, lebih pinter menggambar, pinter melukis, atau bapak ibunya bisa mengarahkan, membimbing putra putrinya untuk membuat gambar yang bagus, ya alangkah bagusnya. Tetapi yang penting anak-anak ketika membuat sebuah karya, ketika mewarna, melukis, menggambar, hal yang paling diutamakan adalah, hal yang paling harus dipahami adalah bahwa anak-anak tidak boleh merasa atau takut salah, tidak boleh merasa takut ini nanti menjadi tidak baik. Pokoknya anak-anak harus membuat warna, menggambar, membuat karya tanpa dihantui, tanpa memiliki perasaan salah atau takut salah atau takut jelek. Apapun karya anak kreatif itu pasti menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini sudah seperti ini, sudah dihiaskan. Nah, sekarang bagaimana fungsinya? Nah, ini kalau ini misalnya ini fungsinya untuk hiasan di meja, ya sudah cukup baik. Tetapi ada fungsi lagi yang mungkin
lebih memiliki nilai tambah misalnya. Sudah, ini dikasih tanah, kemudian buat apa? Buat pot. Buat pot. Kalau tidak buat pot yang tanaman bunga yang hidup, apakah bisa untuk pot bunga tanaman potong? Ya bisa saja, karena ini tinggal diisi air kemudian dikasih bunga. Nah, ini Paman Sam kebetulan membawa, misalnya dikasih daun, wah ini terlalu tinggi daunnya, jadi dipotong saja misalnya. Nah, ini harus kreatif. Oh, kalau begitu karena daunnya terlalu besar, potnya kecil, ya sudah kita sesuaikan saja. Nah, misalnya begitu, harus kreatif begitu. Misalnya begini, kita potong, nah kita potong, kita taruh, sudah tidak jatuh, menjadi sebuah hiasan vas bunga. Tapi kok daun toh? Nah, ini Paman Sam juga bawa bunganya, bunganya ditaruh. Nah, ini sudah menjadi hiasan meja. Nah, ini sudah menjadi sesuatu yang baik. Hanya dari apa tadi, gelas air mineral bekas yang kita temukan di tepi jalan maupun di halaman rumah. Nah, tapi kan cantik. Apapun bisa anak-anak lakukan. Kalau misalnya anak-anak tidak punya ide, tanya ke bapak ibunya, tanya ke nenek atau kakeknya. Pasti kakek nenek atau bapak ibu pasti punya ide-ide kreatif yang bisa diberikan pada anak-anak. Tanya ke anak-anak, harus tanya kepada orang tuanya, harus komunikasi dengan orang tuanya, dengan mbah-mbahnya. Nah, anak-anak, anak kreatif, hari ini Paman Sam sudah bercerita tentang Nidhiwut, membuat sebuah karya, pot bunga, vas bunga. Nah, tentu menarik sekali. Mudah-mudahan ini menginspirasi anak-anak di rumah dan tetap meningkatkan kreativitas dengan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Pertemuan pada hari ini sampai di sini. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode mendatang. Sampai ketemu, sampai jumpa, tetap di Anak Kreatif.